Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Pak Rendi doakan semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Tentunya siap belajar tematik bersama Pak Rendi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tematik tema 2, subtema 1 bersama Pak Rijal, yaitu bermain di lingkunganku. Namun sekarang kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita berdoa dulu ya, supaya materi yang kita pelajari hari ini ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang kita akan lanjut ke materi ataupun kita akan belajar tematik. Nah, sebelum kita belajar tematik, kita buat yel-yel dulu ya. Pak Rendi punya yel-yel supaya kita belajarnya tambah semangat. Ikuti Pak Rendi ya. Namanya yel-yel tepuk semangat. Sekarang kita ikuti sama-sama. Tepuk semangat. 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 Siap semuanya, kita coba sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Ore, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baiklah, tadi kita sudah berdoa, kita sudah melakukan yel-yel. Sekarang kita akan lanjut ke materi tematik. Jadi tematik ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, PPKN dan SBDP. Nah, sekarang kita akan mulai ke bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, di sebelah kiri Pak Rendi sudah ada cerita. Kita baca sama-sama ceritanya ya. Nina mempunyai banyak teman. Saat hari libur, Nina terkadang bermain ke rumah teman. Teman Nina juga suka bermain ke rumah Nina. Nah, perhatikan gambar nih. Gambarnya ada di sini nih. Gambar apa, ayo? Tebak gambar apa? Gambar lompat. Lompat tali, pinter sekali. Sekarang siapa yang pernah bermain lompat tali? Siapa? Revan pernah? Masya Allah, pasti sangat menyenangkan ya. Iya, karena lompat tali itu sangat sehat. Karena dengan lompat tali, tubuh kita akan sehat serta tinggi badan kita akan bertambah seperti itu. Nah, terus ketika kita bermain ke rumah teman, pernahkah kamu memperhatikan peralatan yang ada di rumah temanmu? Pernah tidak? Pernah ya? Pernah, karena ketika kita bermain ke rumah teman, pasti kita sering melihat di sana ada piring, ada kursi, ada boneka. Bahkan ketika kita main ke dapur rumah teman kita, kita sering melihat ada susu, ada minyak goreng pinter. Kita tahu benda-benda tersebut wujud, ciri dan sifatnya berbeda. Sekarang kita bahas sama-sama nih. Sekarang ada kursi. Kursi dapat berubah wujud atau tetap? Tetap, pinter. Kursi tidak bisa berubah wujud. Kursi sifatnya tetap karena merupakan benda padat. Nah, terus boneka. Boneka tetap atau dapat berubah? Tetap, pinter, karena boneka merupakan benda padat. Terus apalagi ya? Piring. Nah, piring ini tetap atau tidak tetap? Tetap, pinter. Piring juga permukaannya licin dan halus. Terus minyak sayur. Nah, minyak sayur ini tetap atau tidak tetap? Minyak sayurnya nih, tetap atau tidak tetap? Tidak tetap, karena minyak sayur merupakan benda cair, jadi dapat berubah. Bahkan ketika kita panaskan minyak sayur tersebut, minyaknya akan lebih encer seperti air karena panas, karena kita panaskan. Terus susu nih, susu benda tetap atau tidak tetap? Tidak tetap, karena susu merupakan benda cair. Baiklah, tadi kita sudah mempelajari benda tetap dan benda yang tidak tetap. Sekarang kita akan mempelajari benda padat dan benda yang tidak padat.
Nah, Pak Rendi punya pulpen. Pulpen ini benda padat atau tidak padat? Benda padat, pinter, karena pulpen bentuknya tetap dan tidak dapat berubah. Nah, baiklah, sekarang di sini Pak Rendi sudah di sebelah kiri Pak Rendi ada balon yang berisi udara. Nah, udara ini merupakan benda padat atau benda yang tidak padat? Benda apa? Tidak padat, pinter, karena udara bentuknya saja tidak terlihat, apalagi sifatnya, apalagi wujudnya. Nah, seperti itu. Jadi udara merupakan benda yang tidak padat. Sudah paham belum? Mana benda padat, mana benda yang tidak padat? Atau benda yang tetap atau benda yang tidak tetap. Sudah paham ya? Sudah paham? Sip. Kalian semua luar biasa. Nah, sekarang kita sudah selesai belajar bahasa Indonesia. Sekarang kita akan lanjut ke matematika. Nah, baiklah, tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia. Sekarang kita akan lanjut belajar matematika. Nah, kalian pasti pernah menjumlahkan secara berulang-ulang. Pasti pernah. Karena Pak Rendi pun dulu sering bertemu dengan penjumlahan yang berulang-ulang ketika SD. Ataupun ketika belum sekolah pun Pak Rendi sering menemukan. Nah, sekarang kita baca sama-sama ceritanya yang ada di sebelah kiri Pak Rendi. Kita baca sama-sama ya. Siap semuanya? Siap tidak? Siap. Oke, kita baca sama-sama ceritanya. Nah, di sini ada cerita, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Lani menyiapkan makanan untuk Nina dan Lani. Ibu menyiapkan 4 piring kue. 1 piring berisi 3 kue. Ayo kita hitung sama-sama berapa jumlahnya. Tadi ada 4 piring. 1 piringnya berjumlah 3 kue. Kita jumlahkan sama-sama. Kita perhatikan ada di sebelah kiri Pak Rendi. Tadi ada 4 piring. 4 piringnya 3 kue. Berarti 3-nya ada 4 kali. Berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 3-nya ada berapa kali? 4 kali. Kita tulis 4 dikali 3. Berarti berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 12. Pinter. Kenapa bisa 12 Pak Rendi? Karena tadi Ibu Lani menyiapkan 4 piring. Masing-masing piring berjumlah 3 kue. Jadi kita jumlahkan semuanya ada 12 kue. Pinter. Sudah paham? Sudah paham belum? Kita baca ceritanya yang satu lagi kalau belum paham. Selain kue, Ibu Lani juga menyiapkan minuman. Nah, Ibu Lani menyiapkan 2 nampan minuman. Ingat, 2 nampan minuman. 1 nampannya itu berjumlah 5 air mineral. Berarti kalau misalkan 2 nampan berapa ya jumlahnya? Kita hitung sama-sama biar tahu. Perhatikan di sebelah kiri Pak Rendi. Tadi ada 2 nampan. 1 nampannya ada 5 air mineral. Berarti kita hitung air mineralnya. Berarti 5 ditambah 5. 5-nya ada berapa kali? Ada 2 kali karena ada 2 nampan. Berarti 2 dikali 5. Berapa jumlahnya 2 dikali 5? Berapa? 10. Karena 2 dikali 5 berarti 5-nya ada 2 kali. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Sudah paham semuanya? Paham belum? Paham ya? Kalau misalkan belum paham, nanti kita belajar lagi ketika klaster. Nanti ada tugas nih dari video ini. Nah, baiklah. Tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia, matematika. Sekarang kita akan lanjut ke PPKN. Siap semuanya belajar PPKN? Siap dong. Nah, kita akan lanjut ke materi PPKN. Pak Rendi punya cerita lagi nih. Pak Rendi cerita mulu sih dari tadi. Nggak apa-apa dong. Supaya nanti kalau misalkan kita sering baca cerita, kita gampang membuat cerita sendiri. Kita gampang membuat film sendiri. Seperti itu. Sekarang kita baca sama-sama ceritanya. Siap?
Siap. Di sini di sebelah kiri Pak Randy sudah ada cerita lagi. Kita baca sama-sama ya. Deli sangat senang. Hari ini Deli bermain ke rumah Mary. Sebelum bermain, Deli pamit kepada ibunya. Terus ibu berpesan kepada Deli agar tidak pulang terlalu sore. Nah, pesan ibu Deli adalah aturan. Nah, setelah sampai di rumah Mary, mereka bermain bersama, bermain dengan gembira, dengan gembira. Nah, ketika kita bermain ke rumah teman, kita harus selalu santun ya. Pertama kita harus rukun. Kenapa harus rukun Pak Randy? Iya dong, kalau misalkan kita nanti begaduh, tidak rukun, nanti bermainnya tidak senang. Atau mungkin kita bisa menangis, jadi tidak senang lagi bermainnya, malah menangis. Jadi kita harus selalu rukun ketika bermain di rumah teman. Terus apalagi Pak Randy? Nah, ketika kita bermain ke rumah teman, kita juga harus bergantian ketika memainkan mainan atau saling meminjamkan mainan. Jadi tidak ada sirik-sirikan. Jadi kita saling berbagi satu sama lain supaya bermainnya rukun dan sama-sama bahagia, sama-sama senang. Terus selain bermain, saling meminjamkan mainan, apalagi Pak Randy? Nah, ketika kita bermain ke rumah teman, kita juga harus membereskan mainan yang tadi kita mainkan supaya rumah teman kita tidak kotor, tidak berantakan. Jadi kita rapikan lagi mainannya supaya rumah teman kita selalu bersih dan rapi. Siap semuanya untuk merapikan mainan? Siap, oke. Nah baiklah, tadi kita sudah menyebutkan sikap-sikap apa saja yang harus kita lakukan ketika bermain di rumah teman. Nah sekarang kita berdiskusi ya, manakah sikap yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan ketika bermain di rumah teman. Sekarang kita berdiskusi. Di sini sudah ada tulisannya. Kita baca sama-sama. Yang pertama, membuat kegaduhan ketika bermain. Ayo, membuat kegaduhan ketika bermain boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Tidak boleh. Iya jelas, karena membuat kegaduhan itu dapat merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri loh. Jadi kita harus selalu rukun, tidak boleh begaduh. Siap semuanya untuk rukun? Sip. Oke, sekarang kita lanjut, masih diskusi ya. Yang kedua, membantu membawakan minuman. Boleh atau tidak? Boleh, pinter. Sekarang baca lagi yang ketiga. Berbicara yang santun. Boleh atau tidak berbicara yang santun? Boleh. Karena ketika kita berbicara selalu santun, orang-orang akan menyayangi kita. Banyak orang yang menyayangi kita, banyak orang yang menyukai kita. Bayangkan ketika semua orang menyukai kita, senang gak kira-kira? Senang dong, Pak Randy aja senang disukai murid-murid Pak Randy. Berarti kita harus selalu berbicara santun. Nah, sekarang ada lagi yang terakhir. Pamit pulang setelah selesai bermain. Boleh dilakukan atau tidak? Boleh, pinter. Sekarang kita sudah selesai belajar PKN-nya. Sekarang kita lanjut ke materi SBDP. Lanjut ke materi SBDP. Nah, baiklah. Di materi SBDP ini kita akan mempelajari menari. Siapa yang suka menari? Ayo, semuanya suka menari. Pak Randy juga suka menari. Pak Randy dulu waktu SMP, SMA suka menari. Bahkan setiap ada pentas seni, Pak Randy selalu menampilkan tarian-tarian Pak Randy. Seperti ini nih. Nah, seperti itulah tariannya. Di sini Pak Randy ada cerita lagi. Gak apa-apa ya cerita semua ya. Iya, Pak Randy tuh suka kalau bercerita. Jadi kalau bercerita itu kita merasa di bawah suasana yang kita ceritakan, yang kita baca. Kita baca sama-sama ceritanya. Sip, di sebelah kiri Pak Randy. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Deli bersahabat dengan Mary. Rumah mereka juga tidak berjauhan. Mereka sering bermain atau sering melakukan kegiatan bersama. Suatu hari, Deli pergi ke rumah Mary. Mereka ingin latihan menari bersama. Latihan menari bersama. Siapa yang suka menari bersama?
Semuanya suka menari bersama atau hanya beberapa? Semuanya ya. Semuanya suka menari. Baiklah, Toyib. Semuanya suka menari. Nah, tahukah kamu ketika menari mana saja yang sering kita gerakan? Ada kepala yang sering kita gerakan, atau tangan, atau kaki kita? Mana kaki? Kaki mah sudahlah, kaki tidak perlu diangkat. Kita tangan sama kepala saja ya. Baiklah, kalau kaki kan susah untuk direkam, jadi kita hanya fokus ke gerakan kepala dan tangan. Siap? Nah, ketika menari kita pasti suka menggerakkan tangan atau sering menggerakkan tangan. Tahukah kamu ketika kita menari itu banyak manfaatnya loh. Pertama, tahukah kamu ketika menari juga dapat melenturkan tubuh. Jadi tubuh kita akan lentur seperti ini nih, lenturnya seperti ini. Bahkan dapat berputar 360 derajat. Bayangkan kita bisa putar 360 derajat. Tadi kita banyak manfaatnya. Tahukah kamu manfaat menari itu banyak loh. Pertama, tubuh kita menjadi lentur. Lentur seperti ini. Nah, ini lentur. Terus juga hati kita lebih ceria, lebih senang. Pak Rendi juga kalau misalkan menari, Pak Rendi selalu senang karena secara tidak langsung kita menggerakkan tubuh kita supaya lentur dan juga dapat menyehatkan tubuh. Terus juga kita bisa menggerakkan kepala seperti ini atau menggerakkan tangan seperti ini. Nah, ini menggerakkan tangan. Bisa semuanya. Ini menggerakkan tangan. Toyib. Nah, seperti itulah gerakan-gerakan yang ada di tarian. Ya, cukup ya dari Pak Rendi ya. Nah, tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia, matematika, PPKN, dan SBDP. Sudah cukup sekian dari Pak Rendi. Tetap semangat semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.